Kalau kamu berpikir bahwa stres itu hanya bisa terjadi karena masalah pekerjaan, masalah hubungan, atau mungkin masalah dengan teman, ternyata stres itu juga bisa terjadi kalau kamu salah makan. Dan ini tentu bisa mengganggu kesehatanmu. Kok bisa demikian? Simak setelah yang satu ini. Jangan remehkan gula darah yang tinggi karena ini bisa berdampak pada kesehatanmu yang lain. Gula darah yang tinggi itu bukan hanya karena makanan atau minuman yang manis. Kalau kamu sudah nggak makan yang manis-manis atau minum tanpa gula, kemudian gula darahnya masih tinggi, itu artinya ada yang salah dengan tubuhmu. Dan kemungkinan besar itu terjadi karena apa yang kamu konsumsi setiap hari. Masalah gula darah itu memang terlihatnya mudah, tapi faktanya jauh lebih kompleks dari itu. Karena penyebab gula darah yang tinggi itu setiap orang berbeda-beda. Pengaturan pola makan yang tepat dapat berkontribusi sangat besar terhadap masalah gula darah yang kamu alami. Dan Healthy Cook dapat membantu kamu yang punya masalah gula darah melalui pengaturan pola makan yang tepat karena Healthy Cook ini didesain secara personal sesuai dengan kebutuhan masing-masing pasien. Untuk kamu yang ingin tahu lebih detail soal Healthy Cook, kamu bisa langsung kunjungi Instagramnya @healthycookstore atau kamu juga bisa kunjungi link di bawah ini. Mari kita lanjut videonya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SP30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas soal masalah yang sering kali dihadapi oleh semua orang hidup. Namanya adalah stres. Ya, tentu karena semua orang hidup pasti punya stres yang berbeda-beda. Tapi masalahnya ada satu lagi penyebab stres yang selama ini jarang untuk dibicarakan atau mungkin jarang diketahui, yaitu salah makan. Nah, salah makan di sini bukan yang berarti kita jadi diare, kita jadi punya masalah sakit lambung dan lain-lain, tapi adalah salah makan yang bisa berhubungan dengan stres dan masalah-masalah kesehatan yang lain. Masalahnya apa? Nah, ini adalah fenomena yang sangat sering terjadi. Yaitu apa? Orang yang stres itu punya kecenderungan untuk apa? Punya kecenderungan untuk makan. Nah, masalahnya apa? Makanan yang sering kali dikonsumsi untuk orang-orang yang sering mengalami stres ini adalah tentu bukan makanan-makanan yang baik. Ya, bukan makan sayur, bukan makan buah. Tapi kebanyakan apa? Makan makanan yang junk food, ultra processed food, dan lain-lain. Nah, dan tentu kalau kalian salah makan, termasuk makanan-makanan yang tadi ini juga bisa menyebabkan kalian punya kondisi stres yang lebih parah lagi karena mengganggu kita punya aktivitas di otak, kesehatan otak, dan juga mengganggu kesehatan kita secara overall. Nah, ini yang nanti akan saya bahas. Dan masalahnya apa? Makanan zaman now itu sifatnya adalah meningkatkan dopamin kita secara instan. Nah, inilah yang saya katakan sebagai fast dopamin. Terus emang kenapa dok kalau fast dopamin? Nah, fast dopamin ini kalau kita lakukan secara terus-menerus dengan cara apapun ya, karena sebetulnya yang meningkatkan dopamin kita itu bukan hanya makanan. Beberapa aktivitas yang kita lakukan seperti misalnya kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan judi. Nah, tuh yang banyak sekali tuh ya, bukan cuma judi online sebenarnya, judi secara overall itu juga bisa meningkatkan dopamin secara cepat. Apalagi drugs. Kemudian kalau kita merokok, nah itu juga itu meningkatkan dopamin secara cepat. Kalau kalian melakukan hal-hal yang seperti ini, itu bisa menyebabkan yang namanya adalah dopamin resistance atau resistansi dopamin. Gejalanya apa? Nah, ini beberapa gejala yang sering muncul ketika kalian mengalami yang namanya resistensi dopamin tadi. Yang pertama adalah craving. Nah, bedakan ya, craving ini bukan cuma sekedar lapar, tapi kita sudah kenyang, tapi masih ingin makan sesuatu. Karena apa? Belum terpuaskan, masih ingin, rasanya kalau orang habis makan udah kenyang tapi masih ingin, saya butuh cemilan sesuatu nih, entah yang manis-manis atau yang gurih-gurih. Nah, itu namanya adalah craving. Yang kedua, orang yang mengalami resistensi dopamin itu seringkali sulit atau kurang motivasi. Jadi kayaknya selalu butuh dorongan orang lain, nggak bisa punya self motivation gitu. Nah, itu juga gejala yang sering muncul. Kemudian sulit untuk fokus, sulit untuk konsentrasi, rasanya short focus tuh. Nah, ini saya nggak bicara untuk cuma Gen Z. Kalau katanya kan sekarang Gen Z itu sulit fokus. Banyak sekali sebetulnya yang bukan Gen Z tapi juga sulit fokus. Nah, itu terjadi karena apa? Salah satunya paling sering resistance
dopamin. Kemudian mood swing, ya bukan cuma cewek yang mau dapet, ya, yang mau menstruasi, tapi juga banyak orang yang mengalami mood swing karena dopamine resistance. Dan juga tentunya adalah perilaku yang adiktif, sulit untuk dikontrol. Saya ingin berhenti ngerokok tapi sulit, saya ingin berhenti judi tapi sulit. Nah, itu adalah perilaku yang adiktif yang juga terjadi seringkali karena masalah ini. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai stres tadi itu, tidak semua stres itu buruk. Sama seperti kalau saya bilang, wah lemak itu jahat dok. Enggak, ada lemak yang jahat, ada lemak yang baik. Nah gitu. Sama juga ada stres yang baik dan ada stres yang buruk. Nah kalau saya di bidang naturopati, sebetulnya stres yang baik ini disebut dengan istilah adalah hormetic stress. Nah hormetic stress itu apa? Contohnya puasa. Oh ya, dari kenapa di semua agama disarankan puasa? Karena ini juga suatu hal yang baik, suatu ritual yang baik untuk kesehatan kita bahkan. Kemudian olahraga. Nah, itu juga stres yang baik loh. Tubuh kita mengalami stres kan untuk bisa berkembang atau bertumbuh menjadi lebih baik, lebih kuat, endurance-nya lebih tinggi, kita bisa mengangkat beban lebih berat. Karena apa? Karena tubuh kita diberikan stres yang baik. Kemudian apa lagi? Sauna. Nah, ini juga ya, ini juga stres yang baik yang merangsang kita punya imunitas tubuh menjadi lebih baik. Kemudian ice bath. Nah, itu juga jadi kita berendam di air es atau air yang sangat dingin. Itu juga based on study sudah sangat banyak memberikan manfaat-manfaat kesehatan, bahkan untuk anti aging ya, untuk kita banyak sekali manfaatnya. Termasuk ujian. Nah, tuh. Jadi kalau selama ini buat sobat sehat yang mungkin yang nonton punya anak ujian, anaknya stres, nah jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir ya. Karena ujian itu ya, itu juga bisa meningkatkan kita punya apa? Kita punya kapasitas di otak lebih baik lagi. Nah, itu. Jadi ujian-ujian termasuk ujian-ujian kehidupan. Nah, itu juga sebetulnya punya banyak sekali manfaat-manfaat untuk kita, untuk kesehatan kita. Asal kita bisa menanganinya dengan baik. Tentunya bagaimana kita merespon terhadap stres itu lebih penting daripada stres itu sendiri. Nah, yang nggak baik itu stres yang kayak gimana dok? Stres yang buruk itu. Nah, itu namanya adalah chronic atau toxic stress. Dari mana itu? Nah, contoh yang paling sering ya dari hubungan yang toksik. Hubungan apapun, hubungan dimanapun, hubungan keluarga, hubungan di pekerjaan, hubungan dengan pasangan. Kalau toksik ini juga akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nanti akan saya jelaskan kok bisa seperti itu. Yang kedua, rokok. Ya kalau merokoknya sekali setahun nggak masalah, tapi kalau setiap hari merokok ini yang jadi chronic stress. Kemudian polusi udara buat yang hidup di daerah perkotaan, buat yang hidup di daerah limbah-limbah ya, industri dan lain-lain. Ini juga kita mendapatkan paparan yang terus-menerus. Dan tentu yang ingin saya lebih banyak bahas di sini adalah kalau sobat sehat masih sering konsumsi yang namanya junk food atau ultra processed food. Karena ini yang bisa mengganggu kita punya kesehatan dan ini juga bisa memberikan stres di kita punya organ-organ. Karena apa? Karena masalahnya organ-organ kita nggak punya mulut, nggak bisa komplain. Seperti kita komplain kalau stres ke psikolog, ke psikiater gitu. Tapi kalau organ kita nggak bisa ngomong. Nah itu yang perlu sebetulnya kita tahu. Bagaimana sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh kita ketika mereka mengalami stres. Di sini ada satu studi yang saya bawa, namanya adalah studinya adalah gut and brain axis, atau saya sebutnya adalah brain and gut connection. Brain di mana? Di sini. Gut di mana? Nih, ya kita punya usus. Kok jauh dok? Hubungannya apa? Nah sebetulnya bukan jauh, tapi karena kita belum paham. Ada hubungan yang erat, yaitu melalui yang namanya adalah enteric nervous system atau sistem syaraf enterik. Bahkan ini sangat berhubungan dengan banyak sekali masalah-masalah kesehatan kita yang lain. Jadi kalau kita bicara di sini ada yang namanya adalah HPA atau hypothalamus pituitary axis ya. Jadi itu hypothalamus, pituitary and adrenal. Jadi itu hubungan antara kita punya otak dan kita punya di sini adalah kelenjar adrenal kita. Itu yang menghasilkan hormon kortisol kalau kita stres. Di sini bisa dilihat sendiri gambarnya. Ini jadi hubungannya apa dok? Hubungannya sangat banyak ya ke kita punya kesehatan. Itu baik kita punya kesehatan pencernaan maupun kesehatan metabolik. Makanya saya selalu katakan bahwa your brains runs on what you eat. Artinya apa? Bahwa otak kita itu tergantung dari apa yang kita makan.
Artinya gini, bukan cuma masalah-masalah pribadi, bukan cuma masalah di pekerjaan, masalah di keluarga, masalah dengan pasangan, tapi juga sebetulnya kalau kalian itu salah makan, seperti yang tadi saya sampaikan, itu bisa mengganggu kalian punya kesehatan. Ya, baik itu kesehatan mental, yang banyak sekarang terjadi mental health, maupun juga kesehatan secara fisik. Nah, makanan-makanan apa dok yang perlu untuk dihindari yang mengganggu masalah-masalah itu? Tentu di sini saya tidak sebutkan dari nama-nama menunya karena terlalu banyak, tapi saya akan sebutkan kelompok makanannya. Yang pertama adalah makanan, tentu adalah makanan junk food atau ultra processed food. Sudah pernah saya bahas di video ini, kalian bisa tonton videonya. Contoh makanannya adalah sosis, nugget, smoked beef. Sekalipun ini ada di dalam salad-salad, ya tapi kalau ada kandungannya smoked beef sebaiknya dihindari atau mungkin digantikan. Kemudian French fries, tentu it's obvious. Bakso, nah memang di sini saya tidak katakan semua bakso, tapi kalian perlu bedakan antara bakso yang komersial dan bakso yang kita buat sendiri di rumah. Begitupun juga kalau misalnya, dok kalau misalnya daging burger kita buat sendiri sama kita beli di luar, bedanya apa sih? Kan sama-sama daging burger. Beda ya dek ya. Jadi kalau orang bilang kalau kita beli burger di luar, itu tentu dalam arti burger yang komersial, mereka kita nggak tahu apa yang dimasukin di dalamnya. Sedangkan kalau kita buat burger sendiri, kita tahu nih apa aja yang dimasukkan. Itulah bedanya antara ultra processed food dengan kita buat sendiri di rumah yang homemade. Kemudian yang kedua tentu adalah makanan-makanan yang mengandung gula yang berlebihan, termasuk juga gula artificial, sekalipun itu zero sugar tapi ternyata menggunakan gula artificial. Itu juga tidak baik untuk kita punya pencernaan. Gula yang berlebihan sendiri memang dalam arti gini, yang berlebihan itu berapa dok? 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan, ya. Nah masalahnya gini, gula itu bentuknya banyak sekali, tidak hanya warnanya putih, tidak cuma yang rasanya manis. Nah bisa tonton video ini ya, saya udah pernah bahas banyak sekali soal gula-gula ya. Jadi yang namanya karbohidrat apapun dalam tubuh kita selain serat itu akan diubah menjadi gula, itu yang pasti. Kemudian yang ketiga adalah makanan yang mengandung antibiotik. Loh, bukannya antibiotik itu cuma obat dok? No, sekarang banyak sekali terutama hewan-hewan ternak yang demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, ini juga disuntik antibiotik. Tentunya apa? Kalau kita makan dagingnya, kita juga akan makan dampaknya. Ya kita mau bicara ayam, sapi, babi, dan lain-lain, itu banyak sekali yang sekarang ternaknya menggunakan antibiotik. Termasuk telur-telur yang konvensional. Makanya kenapa saya selalu sarankan konsumsi telur yang organik. Itu supaya kita tidak mendapatkan antibiotiknya. Itu karena antibiotik yang dipakai di ternak itu juga bisa mengganggu kita punya kesehatan usus dan kesehatan mental tentunya. Kemudian proses dairy, ini juga sering kali jadi masalah ya, proses dairy ini ya. Contoh susu UHT, es krim yang mana? Udah pernah saya bahas juga nih, es krim yang paling berbahaya. Tuh bisa ditonton. Kemudian proses cheese, keju olahan. Keju apakah jelek? Bukan kejunya yang jelek, tapi keju yang olahan. Itu yang perlu kita hindari. Itu juga banyak antibiotiknya juga biasanya. Kemudian trans fat, atau partially hydrogenated fat. Itu hampir sangat sulit dihindari kalau kalian sering makan makanan kemasan. Kalau nggak percaya, ya jangan percaya saya. Kalian cek sendiri, kalian ke minimarket, supermarket, coba cari makanan yang tanpa mengandung partially hydrogenated fat. Itu cukup sulit. Termasuk snack bar, termasuk yang katanya ini adalah makanan-makanan pengganti yang sehat. Coba dicek dulu kandungannya ya. Dan yang tentu yang semua orang udah tahu pasti ya alkohol, gluten, ya memang gluten ini juga tidak semua orang bermasalah, tapi kalau paparannya berlebihan ini juga bisa mengganggu yang namanya kesehatan pencernaan, termasuk kesehatan usus kita. Nah, saya di sini ingin bawa juga suatu studi ya. Kalau mungkin sobat sehat, masa sih dok berhubungan antara stres sama kesehatan? Bukannya stres ya kita cuma marah-marah gitu. Kemudian kita stres ya paling mentok-mentok asam lambung lah. Sebetulnya banyak sekali masalah stres ini bisa berhubungan dengan kita punya kesehatan metabolik kita. Jadi di sini saya bawa suatu studi dari ini ya, jurnal yang judulnya adalah The Effects of Chronic Stress on Health. New Insights into the Molecular Mechanisms of Brain and Body Communication. Ya, jadi di sini ada salah satu bagian yang menghubungkan antara stres kita, ya, kesehatan kita di otak dan juga sistem imunitas kita. Nah,
Itulah ya yang menyebabkan banyak orang punya masalah-masalah termasuk autoimun juga ya, karena apa? Ini disease host development ya has been linked to both stress and inflammation. Include termasuk apa? Kardiovaskular. Jadi kesehatan jantung kita itu juga sangat berhubungan dengan stres kita. Diabetes, cancer, autoimun syndrome, mental illness udah pasti ya. Jadi sebetulnya banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan yang bisa terjadi ketika kita mengalami stres yang kronis. Sekali lagi kuncinya adalah apa? Stres yang kronis. Karena tubuh kita itu sudah didesain oleh Tuhan sebetulnya mampu untuk menghadapi stres. Tapi bukan stres yang kronis, tapi adalah stres yang akut. Bedanya apa sih dok? Akut sama kronis. Akut itu tidak terjadi secara terus-menerus. Tapi kalau terjadi secara terus-menerus, meskipun paparannya itu kecil, ini justru yang bisa menyebabkan banyak sekali gangguan-gangguan kesehatan. Dampaknya apa aja sih stres itu pada kesehatan? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan beberapa, asam lambung naik, masalah sakit mah, GERD, itu banyak sekali dipicu oleh stres meskipun bukan hanya stres. Kalau kita konsumsi makanan-makanan yang kurang baik juga bisa menyebabkan masalah GERD, termasuk penggunaan obat-obatan itu juga bisa menyebabkan GERD. Udah pernah saya bahas tapi nggak saya bahas di sini sekarang ya. Kemudian apalagi dampak stres pada kesehatan? Tentu adalah anxiety disorder. Nah masalahnya apa? Saya punya pasien ya, dia itu punya masalah anxiety, kemudian tentu ke psikiater, kemudian diberikan obat-obat antidepresan. Nah, jangka panjang konsumsi bertahun-tahun. Kemudian waktu datang ke saya, konsul sama saya, kemudian saya cek nih obat-obatnya. Saya tanya, sudah dipakai berapa lama? Ini obat-obatnya ini sudah digunakan berapa lama? Ya, sekitar 3 tahun. Nah, kemudian saya cek, ternyata hasil labnya banyak yang bermasalah juga. Ya, termasuk kemudian punya masalah gangguan jantung dan pembuluh darah. Karena apa? Karena konsumsi obat antidepresan dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi ini suatu kalau saya bilang ini menjadi suatu lingkaran setan. Karena apa? Karena kita punya suatu problem, kita minum obatnya menimbulkan efek samping, muter aja seperti itu. Kemudian dampak stres, apalagi insomnia, udah jelas banyak orang yang punya gangguan tidur karena apa? Stres kronis. Kemudian hipertensi, tentu gangguan jantung seperti yang tadi sudah saya sebutkan, diabetes ya, autoimun, bahkan sampai gangguan ginjal ya. Nah, jadi ini adalah masalah-masalah yang bisa terjadi kalau kita mengalami stres yang kronis. Nah, jadi makanannya apa dok? Kalau sekarang kita nggak boleh makan makanan yang tadi itu, terus apa? Makanan yang tepat, makanan yang baik untuk meredakan stres. Pertama adalah makanan yang tinggi triptofan. Apa triptofan itu? Triptofan itu adalah sebenarnya jenis asam amino yang bisa meningkatkan kita produksi serotonin. Nah, contohnya makanan apa? Ayam, telur, ikan laut, keju fresh. Ya, tadi saya bilang yang bermasalah adalah keju olahan. Kalau keju fresh ini mengandung yang namanya triptofan. Tentu ya diperhatikan proses pengolahannya semuanya. Kemudian makanan-makanan yang tinggi omega 3, contohnya ikan laut, telur ya, bukan telur yang konvensional tadi ya, cari telur yang organik. Kemudian daging grass fed. Daging grass fed itu apa? Daging yang memang sapinya asli pemakan rumput, tidak makan makanan yang padi-padian itu, yang grain. Kemudian yang ketiga, makanan yang mengandung probiotik alami, contohnya seperti kefir, kimchi, tempe, miso, natto, dan lain-lain. Ini adalah makanan yang mengandung probiotik secara alami. Jadi probiotik itu tentu bisa meregenerasi atau menutrisi kita punya mikrobioma, bakteri baik di usus kita. Kemudian makanan yang tinggi magnesium, ini juga bisa meredakan stres secara alami. Dark chocolate, cari yang tanpa tambahan gula. Alpukat, sayuran hijau, inilah makanan-makanan yang tinggi magnesium. Dan yang terakhir adalah karbohidrat kompleks. Nah, memang ini suatu jenis makanan yang cukup tricky ya. Jadi saya akan lebih menyarankan Sobat Sehat mencari karbohidrat kompleks dari mana? Yang pertama dari sayuran, itu udah paling oke. Ubi jalar itu juga bisa ya. Ubi jalar, kemudian misalnya singkong itu juga karbohidrat kompleks tapi juga diperhatikan jumlahnya. Polong-polongan itu juga oke. Kemudian beans.
Kenapa saya nggak bilang kacang? Karena kacang itu kalau di Indonesia agak sulit ini membedakannya. Tapi kalau beans itu udah jelas. Seperti kacang hijau, kacang merah, kacang Arab gitu. Jadi itu adalah golongan karbohidrat kompleks yang baik dikonsumsi. Sekali lagi saya selalu ingatkan, proses dan jumlahnya disesuaikan sama kebutuhan masing-masing. Nah, dan yang terakhir apa dok? Selain makanan, pola hidup yang mendukung. Di sini saya share ya, pola hidup yang bisa mendukung buat sobat sehat yang mungkin mengalami masalah stres kronis selama ini, masalah nggak kelar-kelar, hidup di lingkungan yang toksik dengan hubungan yang toksik. Ada beberapa pola hidup ya selain makanan yang bisa mendukung. Yang pertama tentu adalah kurangi frekuensi makan. Berapa kali saya selalu menyarankan jangan makan terlalu sering. Kalau makan terlalu sering, Anda artinya apa? Memberikan stres yang terus-menerus ke lambung, terus-menerus ke usus. Belum lagi ke organ-organ yang lain. Belum lagi kalau makanannya nggak benar, ya kan? Nah, jadi mengurangi frekuensi makan caranya salah satu adalah dengan cara puasa. Saya kira buat sobat sehat yang sudah sering nonton saya udah hafal. Dr. Hans selalu menganjurkan untuk puasa. Tapi puasa yang gimana? Nah, bisa tonton di video saya yang ini. Saya udah pernah share puasa yang tepat itu seperti apa. Kemudian olahraga teratur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Olahraga itu nggak perlu kita terlalu keras. Olahraganya seminggu 2 minggu keras, kemudian setelah itu minggu selanjutnya sudah nggak bisa olahraga lagi. Nggak seperti itu ya. Jadi olahraga itu yang penting adalah keteraturannya, bukan masalah keras-kerasan. Dan yang ketiga, apalagi pola hidup yang mendukung adalah berjemur. Berjemur itu kita bisa meningkatkan vitamin D, dan vitamin D itu adalah kita kortikosteroid yang alami yang bisa menekan kita punya kortisol, tapi bukan obat-obatan. Yang keempat, latihan pernafasan. Sekarang banyak sekali ya kita breathing teknik, latihan pernafasan, meditasi. Mungkin kalau buat orang-orang yang beragama berdoa itu ya, itu juga salah satu bentuk meditasi. Dan yang terakhir tentunya adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Kita bisa mencapai deep sleep, kita bisa mencapai REM dalam jangka waktu yang cukup. Bukan cuma sekedar tidur ya, tapi adalah tidur yang berkualitas. Tentunya tanpa penggunaan obat-obatan ya. Jadi kalau tidurnya bisa pulas kalau hanya menggunakan obat-obatan, nah itu namanya bukan tidurnya tidak berkualitas ya. Semoga dari sini sobat sehat bisa paham bagaimana sih hubungan stres itu sebetulnya bukan cuma sekedar dari stres masalah-masalah, tapi juga stres itu juga sangat erat kaitannya dengan apa yang kita makan dan tentunya juga berhubungan dengan kesehatan kita. Semoga bisa diterima, stay fit and stay healthy. See you. Apa makanan yang tepat, makanan yang baik untuk meredakan stres? Pertama adalah makanan yang tinggi triptofan. Nah, contohnya makanan apa? Ayam, telur, ikan laut, keju fresh. Kemudian makanan-makanan yang tinggi omega 3, contohnya ikan laut, telur, ya bukan telur yang konvensional tadi ya, cari telur yang organik. Kemudian daging, grass fat. Kemudian makanan yang tinggi magnesium, ini juga bisa meredakan stres secara alami. Dark chocolate, cari yang tanpa tambahan gula. Alpukat, sayuran hijau, inilah makanan-makanan yang tinggi magnesium. Dan yang terakhir adalah karbohidrat kompleks. Nah,